Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menanggapi hasil dari observasi Anda tentang betapa pentingnya baca tulis. Tentunya sudah barang tentu untuk peserta anak didik kita ke depan. Jadi baca tulis itu diawali dari baca. Kalau kita kembali ke pelajaran Al-Quran, surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, yaitu tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi yang pertama saja itu bacalah dengan nama Tuhan. Jadi faktor membaca ini nanti akan bermanfaat untuk peserta didik kita ke depan. Mana mungkin tanpa kita mendalami atau belajar dengan cara baca yang baik, sudah barang tentu mana mungkin kita bisa yang namanya menjawab satu pertanyaan. Jadi dengan menjawab satu pertanyaan ini harus diawali dengan bisa baca. Makanya lazimnya untuk anak kelas 1 biasanya itu kalau pada waktu semesteran, maka guru kelasnya ini membacakan yang diulang-ulang. Dari observasi Anda yang kemarin itu memang kelihatannya sepele, tapi saya yakin bagi peserta didik itu masih banyak yang menganggap itu tidak penting. Karena kalau sudah kita cara bacanya saja tidak bisa, apalagi menulisnya. Menulis ini malah lebih sulit daripada membaca. Karena di lingkungan TPQ itu biasanya, apalagi sekarang sudah semaraknya tahfidzul Quran, anak dipacu untuk menghafal, tetapi dari cara menulisnya tidak tersentuh, tidak dibelajarkan. Akhirnya anak terbiasa untuk dia hafal. Setelah dia hafal, coba yang kamu hafalkan itu tulis. Saya yakin tidak bisa. Jadi kedua-duanya ini adalah satu paket, membaca dan menulis. Dengan kita membaca ini harus sudah barang tentu bisa menulis, menempatkan huruf kapital sesuai dengan tempatnya. Biasanya anak-anak peserta didik itu yang dihafal itu hanya di saat menulis, mengawali tulisan itu ditulis dengan besar, terus kadang-kadang dengan besar. Jadi dia belum mengetahui tentang titik koma, apakah kalimat ini sudah selesai atau belum. Yang dipahami itu pada waktu diterangkan oleh gurunya hanya dipaham anak-anak dari kalau mengawali huruf, mulai nulis pertama itu harus huruf kapital, harus huruf besar. Akhirnya dia tidak ngerti. Tulisan itu sebetulnya masih belum selesai, kembali lagi dari depan dan ditulis huruf kapital lagi. Itu biasanya. Maka untuk itu ke depan kita benar-benar untuk peduli kepada anak peserta didik kita, dari mulai bacanya sampai mulai menulisnya itu adalah sangat bermanfaat
nanti setelah dia ini paham cara bacanya, nanti Pak insya Allah akan didengar dengan membaca yang benar. Pak insya Allah baik itu bacaan itu didengar oleh dirinya sendiri maupun bagi orang yang mendengarkan, itu sangat menyenangkan. Ya dia malah dia manggut-manggut ya, karena bacaan itu tepat. Kalau bacaan itu salah, biasanya ya sudah nampak. Katanya kalimat ini pertanyaan, tapi cara bacanya tidak berbunyi pertanyaan. Itu sudah salah tulisan itu. Akhirnya nanti akan mengundang berbagai masalah. Biasanya itu peserta anak didik itu dengan kesalahan cara membuat soal gurunya juga akan terjadi fatal bagi peserta anak didik. Dia tidak bisa mengerti apa yang dimaksud pertanyaan ini. Maka pertanyaan itu harus jelas dan tidak boleh bertele-tele. Nanti tidak hanya sekedar kita memberi pendidikan cara baca dan cara menulis bagi peserta didik kita, tetapi juga kita harus benar-benar melatih untuk menerapkan dalam kehidupan kesehariannya di saat-saat dia belajar pada gurunya di kelas. Kiranya seperti itu, mudah-mudahan menjadi guru ini harus benar-benar bertanggung jawab, memberikan ilmunya dengan ilmu yang benar. Karena kalau yang kita berikan ini belum benar atau tidak benar, biasanya akan disampaikan oleh peserta didik ini juga dengan tidak benar. Maka biasanya yang terjadi di dunia pondok, anak-anak yang mondok, maka para ustadz-ustadzanya itu kalau dia itu ragu-ragu menjelaskan pelajarannya, maka yang diucapkan adalah sebentar, ini saya muskil, nanti akan saya tanyakan yang lebih di atas saya. Jadi nanti jawabannya jangan sekarang, jawabannya nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi biasanya kalau di sekolah-sekolah formal, biasanya itu untuk menutupi gengsinya, kadang orang guru itu ngawur. Itu sebetulnya tidak apa-apa. Karena apa? Guru itu kan istilah bahasa Kiroto Boso, guru itu digugu dan ditiru. Dan saya yakin peserta didik ini apa yang disampaikan gurunya itu sudah diyakinkan tentang kebenarannya. Itulah yang dapat saya komentari dari hasil survei Anda kemarin tentang cara baca dan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sudarintang Prakoso. Saya dari mahasiswa PGRI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelum saya mulai pembelajaran, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah. Gak ada yang sakit kan? Sebelum kita mulai, marilah kita jadian bersama-sama. Jadian di sini senang. 1, hafal semua kan ya, di sini senang. Ya, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan diangkat-angkat, jantung digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar dada, tangan dilomba-lomba.
materinya tentang ASEAN. Siapa yang tahu ASEAN? Tahu. Yang tahu angkat tangan. Apa? Nggak tahu. Ya. Nama saya siapa? Kirena. Kiren. Apa ASEAN? Kiren. Hah? Lupa? Apa? AC itu pendingin badan. Ya, juga. ASEAN apa ASEAN? AC. Apa? Enggak. AC juga. Tidak tahu dah tidak. Ini pakai S ya, ASEAN. Ya, saya jelaskan. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Terus Nation, cari. yaitu perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Tahu kayak Malaysia sama Indonesia hubungan diplomatik itu namanya kerjasama. Nah, kerjasamanya ini seluruh dari negara di Asia negara kita itu ada di Asia Tenggara ya. Iya, garis khatulistiwa. Langsung saja saya bagikan materinya hari ini. Nanti kalian baca. Nanti saya tunjuk bacanya. Udah kan ya? Tinggal baca. Enggak, pakai. Baca nanti ya. Nanti saya tunjuknya di mana? Nanti saya tunjuk atau dari absen? Absen aja. Absen aja, Pak. Soalnya cuma 5 paragraf. Jadi saya tunjuk 5 orang. Absennya di mana absennya? Fadil contohnya kayak gini ya, tuh. Bisa lagi. Sejarah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sejarah. Misalnya sejarah ya, kalian lihat sejarah paling atas kan, kalian pecah menjadi suku kata se, sret, ja, sret, ra. Paham nggak sampai sini? Terus kalian pecah menjadi perkata se, sret e, sret j, sret a, sret r, sret a, sret h. Terus kemudian menjadi ini lagi se, ja, ra. Menjadi kata aslinya se. Sejarah. Kalian nanti kayak gini. Sejarah. Fadil, kayak begini. Kamu tadi baca, pilih salah satu kata, terus kamu pecah kayak gini. Dari urut gini. Udah, ayo pilih salah satu kata. Pilih kata yang mudah aja. Biar kalian nggak Regional. Gaya. gaya, ya gimana mecahnya? Baca ini dulu. Sejarah. Enggak. Gaya. Ya, terus kamu mecah. D. Menjadi suku kata, tahu nggak suku kata? Tahu. Ayo gimana? Ya, gasret. Ya. Terus kemudian menjadi perkata. D. Seret, Seret. A. A. seret. Seret. Y. Seret. A. Ya, kemudian menjadi suku kata lagi. Ga, ga, Da. Seret. Ya. Seret. udah, ga seret, ga seret ya. Terus menjadi kata aslinya gimana? Gaya. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Mas Fadil. Selanjutnya Sabrina Rizky Ramadhani. Nadif. Banter. Sap. Apa tuh?
Yang udah aja. Yaitu. Apa? Apa? Ini apa? Laos, gimana bacanya? Ya, kemudian menjadi kata. Aku ya padu. Ya, kemudian menjadi suku kata lagi. Ya, kemudian kalimat aslinya, kata aslinya. Ya, tepuk tangan buat Mbak Adina. Ya, bagi teman-teman, ayo. Berdiri. Pak Marki, nanti pamber aku. Pilih konflik kain. Pilih kata apa? Konflik. Hah? Yang mudah aja. Konflik. Sejahtera, gimana bacanya? Seret. Dip. Enggak, itu menjadi dua ya. Suku kata itu dua-dua. Seret. Los. Ya, sip. Langsung menjadi perkata. S. Ya, udah. Langsung menjadi suku katanya lagi. Ya. Kata aslinya apa? Ya, tepuk tangan buat Mas Habib. Manja perempuan. Padahal itu Laila Zahira. Siapa? Baca. Berdiri. Baca paragraf keempat. Mantap. Udah? Belum, ayo lanjutkan sampai terakhir. Ya, pilih apa? Kata apa? Pilih kata apa? Ayo. Pilih kata apa? Masa? Gimana bacanya? Ya, kemudian berkata. Ya, kemudian menjadi suku kata. Menjadi suku kata. Mas, Red. Ayo. Ya, kata aslinya gimana? Ya, tepuk tangan buat Mbak Ada. Lagi terakhir siapa? Ayo. Ya, berdiri. Palestina.
kalian kerjakan dibaliknya. Kalian pilih dalam satu paragraf, kalian pilih kata tapi nggak sama temannya tadi. Terus kalian tulis kayak gini di belakangnya. Paham nggak? Per paragraf satu kata. Per paragraf pilih. Misalnya saya milih perhimpunan ya. Nomor 1 paragraf pertama perhimpunan. Terus saya pecah kayak gini. Terus paragraf kedua kalian pilih apa? Terus kalian pecah kayak gini. Paham? Ya, sesuai paragraf. Habis itu kalian kumpulkan ke saya. Setelah itu pulang. Kalian pilih salah satu kayak temannya tadi loh. Misalnya negara. Paragraf ke-1 negara. Kalian pecah seperti ini. Paragraf kedua misalnya apa? Kalian pecah. Paragraf selanjutnya ya seterusnya sampai paragraf ke-5. Paham? Ya 5. Apa saja? Ilmi. Ya gitu. Oh, betul kayak gini. Ya masing-masing paragraf. Ya, itu paragraf berapa? 1. Ya. Ya. Yang ora. Satu kata Ini ya. juga boleh. Satu kata. Ya. Modelnya kayak di papan ini ya, mecahnya. Mas Ambi. Oh, boleh. ASEAN itu singkatan. Ya. Ya, kalian tulis saja. Kalian kerjakan ya, nanti kumpulkan ke saya nanti. Yang sudah saya nilai terus pulang. Ya, boleh. Ayo dikerjakan. Hah? Bangsa? Boleh bangsa? Boleh. Iya nggak apa-apa. Pokoknya cari yang mudah aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Iya boleh. Lima contoh kata ya per paragraf. 5. Suku kata ini pelajaran kelas 2 mungkin udah diajarkan. Ini pembelajaran kelas rendah soalnya 1, 2, 3. Kelas 1. Iya, ini soalnya pembelajaran buat kalian. Iya, TK ada. Kalau kalian ingat pasti mudah. Boleh. Yang mudah aja, nggak apa-apa. Gimana? Ya, sip. Kurang berapa? 1. Iya. Selanjutnya adalah proses penilaian hasil belajar siswa. Proses penilaian menulis. Kerja K-Sret E, RJ Sret A. Kerja menjadi kata asli kerja. Betul. 5 Li Sret Ma, L Sret I, M Sret A. Li Sret Ma menjadi kata aslinya 5. Betul. Damai Da Sret Mai, D Sret A. Ini kurang. Oh ini udah benar, ada Sretnya damai Da Sret Mai. Benar. Menjadi kata asli damai. Sendiri sendiri menjadi dipecah menjadi S Sret E Sret N Sret D Sret I Sret R Sret I menjadi sendiri. Jadi kata aslinya sendiri. Saat dipecah menjadi sa Sret At menjadi S Sret A Sret A Sret A Sret T jadi sa Sret At menjadi saat. Jadi hasilnya penilaian hasil belajar siswa ini
yang bernama Rara mendapatkan nilai 100.